Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Oke, ketika saya bilang apa kabar hari ini, kalian harus menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Coba saya ulangi. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Sebelum pelajaran dimulai, untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca doa mencari ilmu. Yang kali ini akan dipimpin oleh siapa? Yang mau memimpin doa? Ya, silakan dipimpin maju ke depan. Kita baca bersama-sama ya. Doa mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran dimulai, kali ini saya akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi yang akan saya sampaikan adalah tentang kalimat thayyibah. Nah, sebelum masuk kepada materi pelajaran akidah akhlak yang membahas tentang kalimat thayyibah, saya mau bertanya kepada kalian, sudah siapkah kita belajar hari ini? Oke, kalau sudah siap, sebelumnya saya mau bertanya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, ternyata masuk semuanya ya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, anak-anak, diperhatikan sebelum kita masuk ke materi atau masuk ke dalam pelajaran, dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Nah, setelah dipersiapkan buku dan alat tulisnya, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan materi pelajaran. Nah, materi atau bab yang kali ini akan kita pelajari adalah tentang kalimat thayyibah. Nah, kira-kira di sini siapa yang pernah mengucapkan kalimat thayyibah? Oke, semuanya pernah mengucapkan ya. Nah, untuk kalimat thayyibah yang hari ini akan kita pelajari adalah kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Nah, sebelum saya melanjutkan atau eh, masuk kepada materi kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar, saya mau bertanya dulu kepada kalian. Apakah yang tahukah kamu apa itu yang dimaksud dengan kalimat thayyibah? Nah, kemudian kapan kamu harus mengucapkannya dan mengapa kamu harus mengucapkannya? Nah, di sini di materi sudah dijelaskan kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Contohnya seperti kalimat thayyibah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kalimat thayyibah yang pertama yang akan kita bahas hari ini, yaitu kalimat thayyibah subhanallah. Kalimat thayyibah subhanallah artinya adalah maha suci Allah. Nah,
seseorang dianjurkan untuk mengungkapkan atau mengucapkan kalimat subhanallah, tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya kalimat thayyibah subhanallah ini disebut juga dengan bacaan tasbih. Coba diulang, bacaan apa? Bacaan tasbih. Nah, kalimat tasbih adalah ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, kalimat thayyibah subhanallah diucapkan ketika kapan saja. Nah, di sini sudah diberikan pengertian, sudah diberikan contoh. Kalimat thayyibah subhanallah diucapkan ketika mengingatkan imam dalam sholat, ketika lupa gerakan atau bacaan sholat. Jadi, ketika ada seorang imam ketika waktu sholat itu kok lupa gerakan atau bacaannya, maka cara mengingatkannya khusus bagi kita laki-laki yaitu adalah dengan mengucapkan kalimat subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kalimat subhanallah diucapkan ketika berzikir sesudah sholat fardu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, diucapkan ketika mendengar kejadian yang luar biasa. Contohnya, ketika ada hujan badai, ada petir, ada kejadian yang sekiranya itu luar biasa, itu kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Untuk selanjutnya, setelah kita membahas waktu, kapan saja kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Untuk selanjutnya yaitu hikmahnya apa? Kita membaca kalimat thayyibah subhanallah. Hikmahnya adalah dengan bertasbih atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan ditambahkan pahalanya dan dijauhkan dari perbuatan syirik atau dijauhkan dari perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang tercela. Nah, ini adalah pengertian atau waktu serta hikmah dari kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah kalimat thayyibah yang akan kita bahas hari ini. Setelah subhanallah, sekarang kita membahas tentang kalimat thayyibah Masya Allah. Coba kalimat thayyibah apa? Masya Allah. Ya, bagus. Oke. Kalimat thayyibah Masya Allah artinya adalah Allah Maha berkehendak. Kalimat Masya Allah diucapkan kapan? Nah, kalimat thayyibah Masya Allah ini diucapkan ketika satu, melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Contohnya seperti apa? Ketika melihat bangunan yang indah dan megah, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat Masya Allah. Kemudian yang kedua, yaitu memasuki kebun yang cantik atau yang indah. Selanjutnya, dikala kita menemui teknologi yang canggih atau yang luar biasa, kita juga dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah. Kemudian selanjutnya, ketika kita mendapatkan prestasi yang membanggakan, melihat fisik yang kuat, melihat keindahan pemandangan alam, melihat orang yang cantik, ataupun melihat orang yang tampan, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah. Ini adalah waktu-waktu di mana kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah. Kemudian yang kedua, kalimat Masya Allah ini adalah sebagai pengingat
bahwa semua keindahan, semua pencapaian, semua keberhasilan itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya, tapi itu semua bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita melihat sesuatu yang indah maupun kejadian yang menakjubkan atau melihat orang yang cantik ataupun tampan, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah. Oke, untuk selanjutnya yaitu kalimat thayyibah terakhir yang akan kita bahas hari ini, yaitu kalimat thayyibah Allahu Akbar. Kalimat thayyibah Allahu Akbar artinya adalah Allah Maha Besar. Nah, kalimat thayyibah Allahu Akbar ini juga disebut dengan bacaan takbir. Kalimat thayyibah Allahu Akbar diucapkan ketika kapan? Yaitu diucapkan ketika satu, melihat atau mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalimat thayyibah Allahu Akbar juga sering diteriakkan oleh pahlawan yang berjuang menegakkan agama Allah. Misalnya, para pahlawan yang sedang melawan penjajah Belanda. Nah, tujuannya apa mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar? Yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membakar semangat agar ketika menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ketika melawan para penjajah, semangatnya itu berkobar-kobar luar biasa. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, kapan kita mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar? Yaitu ketika mengumandangkan azan dan iqomah. Yang keempat, ketika sholat dan ketika berzikir setelah sholat fardu. Dan yang terakhir, ini adalah ketika malam takbiran, yaitu ketika malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Nah, ini adalah pengertian, kemudian waktu-waktu kapan saja kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Oke, setelah kita mengetahui pengertian, terus waktu mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar, kita sudah mengetahui dan sudah paham kata kapan kita harus mengucapkannya. Untuk selanjutnya, ini saya tampilkan contoh kejadian yang dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Nah, ini di sini ada gambar petir atau gambar kejadian yang luar biasa. Nah, ketika ada kejadian seperti yang ada di gambar ini, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Selanjutnya, nah ini adalah contoh kejadian yang dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah. Di situ ada contoh gambar badai, ada gambar apa namanya keindahan, ada gambar taman yang indah, ada gambar pemandangan yang indah, kemudian juga ada badai yang sedang melanda. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan, ini adalah terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang selanjutnya, nah, ini adalah contoh kejadian yang dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Nah, kapan kita harus mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar? Di sini saya kasih contoh. Yang pertama, yaitu ada gambar seorang yang sedang berazan. Nah, ketika berazan ataupun iqomah, itu kalimat yang diucapkan adalah kalimat takbir, yaitu kalimat Allahu Akbar. Kemudian pada gambar kedua, itu ada gambar seorang bayi. Nah, di sini ketika ada seorang bayi yang baru lahir, maka
dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar atau dianjurkan untuk mengadaninya, yaitu diadani pada telinga sebelah kanan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Demikian materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Nah, sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.